Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niatri Anggraini dari kelas PBA reguler A1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pembahasan kurikulum 2006 atau KTSP, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari kurikulum itu sendiri. Yang kedua tujuannya. Yang ketiga kelebihan dan kekurangan. Dan yang keempat implementasi dalam pelajaran berbahasa Arab. Yang pertama pengertian. Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disingkat KTSP, merupakan kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang berlaku dewasa ini di Indonesia. KTSP diberlakukan mulai tahun ajaran 2006-2007 yang menggantikan kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum ini lahir seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri berfungsi sebagai pengikat kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di berbagai daerah. Dengan demikian, implementasi KTSP di setiap sekolah dan satuan pendidikan akan memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan wilayah dan daerah masing-masing. Sesuai dengan kebutuhannya dan karakteristik masing-masing sekolah, serta sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Namun, dalam kurikulum yang berbeda tersebut tetap berada di garis SNP yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang kedua yakni tujuan KTSP kurikulum 2006. Menurut E. Mulyasa, tujuan diterapkannya KTSP dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian otonomi kepada lembaga pendidikan yang mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, yakni tujuan khusus yang dibagi menjadi 3. Pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Dengan memahami tujuan khusus dan tujuan umum di atas, model KTSP dapat dipandang sebagai suatu pola pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum dalam konteks otonomi daerah yang sedang digulirkan dewasa ini. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan sifat staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan khususnya kurikulum. Selanjutnya, poin ketiga yakni kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2006
atau KTSP. Yang satu yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan. Yang kedua, mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi tiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Ya, selanjutnya yaitu kekurangan dari kurikulum 2006 atau KTSP. Yang pertama yaitu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Dari ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap merupakan salah satu syarat yang paling penting bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium, serta fasilitas penunjang lainnya. Yang ketiga yaitu masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunnya, maupun praktek pelaksanaannya di lapangan. Jadi di poin yang ketiga ini masih rendahnya kualitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Selanjutnya, poin keempat yaitu implementasi kurikulum 2006 dalam pelajaran bahasa Arab. Implementasi KTSP dalam pembelajaran bahasa Arab menciptakan situasi yang lebih menyenangkan dan mampu memaksimalkan penggunaan metode, media, dan strategi yang kreatif. Pihak sekolah diharapkan lebih meningkatkan kerjasama dengan guru, sehingga siswa berkualitas dalam IMTAK dan IPTEK. Dan dalam kurikulum ini, mulai adanya sosialisasi atau pelatihan guru bahasa Arab untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian guru dalam PPA berbasis KTSP. Jadi, biasanya ada sekumpulan MGMP guru, dan di situ dalam perkumpulan itu biasanya itu guru-guru menemukan inovasi-inovasi baru dalam mengajar, mendapatkan solusi tentang kelemahan sistem pembelajaran berbasis KTSP atau sebelumnya belajar dari kurikulum sebelumnya untuk lebih baik di kurikulum yang baru yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu analisis mengenai kurikulum KTSP 2006. Di sini saya menganalisis buku bahasa Arab MI kelas 4. Dari sini dapat dilihat contoh gambar buku dari penerbit Erlangga, belajar bahasa Arab kelas 4 untuk Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Di sini ada daftar isi dari semester 1 dan semester 2. Dari setiap semester terdapat masing-masing 5 bab. Ya, untuk semester 1, bab pertama yaitu tentang at-ta'arufu dan seterusnya. Untuk semester 2, bab pertama ba'dul asya'i fil madrasah dan
al-mihna, dan sebagainya. Di sini saya paparkan standar kompetensi dari KTSP kurikulum 2006 kelas 4 semester 1 Madrasah Ibtidaiyah. Dari kompetensi dasar ini bisa kita lihat guru dalam mengajar harus memperhatikan poin-poin dari menerapkan poin-poin dari kompetensi dasar tersebut, sehingga dalam pelaksanaan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Contohnya yaitu yang pertama, pengenalan at-ta'aruf, tentang bab at-ta'arufu, ta'aruf, perkenalan dengan pola kalimat isim mufrad. Yang pertama yaitu guru bisa menjelaskan terlebih dahulu, kemudian para siswa diajarkan untuk saling mengobrol, bercakap-cakap mengenai materi yang telah dijelaskan, kemudian membaca teks dan menulis. Selanjutnya untuk semester 2 seperti ini, hanya saja berbeda mengenai tema-tema yang dibahas dalam setiap babnya. Dari analisis buku kurikulum KTSP 2006 Bahasa Arab kelas 4 MI, dapat disimpulkan bahwa buku ini disusun sebagai buku teks pelajaran bahasa Arab untuk siswa-siswi Madrasah MI atau Sekolah Dasar Islam Terpadu. Buku ini dapat digunakan oleh siswi-siswi sebagai buku pegangan pelajaran bahasa Arab bagi guru kelas 4, 5, dan 6. Dengan menggunakan buku ini tentu akan mempermudah proses belajar mengajar bahasa Arab di sekolah ataupun di luar sekolah. Buku ini dikembangkan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan standar isi KTSP 2006 Bahasa Arab untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam Terpadu. Kemudian disajikan dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi siswa-siswi madrasah atau sekolah dasar Islam. Selanjutnya disertai dengan fitur-fitur menarik dan informatif seperti hiwar, tadribat, mufrad, dan tamrinat. Selain itu, buku ini disertai dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik kepada para pembaca. Jadi pada intinya semua buku pelajaran bahasa Arab untuk kelas MI atau SD dirancang dengan sistem belajar mengajar yang menyenangkan, sehingga siswa dan siswinya tidak akan merasa bosan dalam mendapatkan pelajaran bahasa Arab. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.